Halo sahabat cerita malam, balik lagi bareng gua Andi di channel gua yaitu. Nah, malam ini gue sudah bersama salah satu narasumber gua yang akan bercerita tentang pengalaman pribadinya di saat piket malam. Nah, untuk cerita kali ini gue kasih judul Nah, di samping gua sekarang sudah berada narasumber gua yaitu Bapak Ajwar. Beliau adalah salah satu security yang ada di perumahan daerah Cilengsi. Perkenalkan Pak Ajwar. Ya, Kalian diceritakan pengalamannya. selamat malam, sahabat cerita malam. Mungkin saya akan cerita kisah saya jaga malam di satu perumahan yang saya jaga ini. Ceritanya itu pada tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun 2020 atau 2021, saya lupa. Berarti belum lama lah ya. Belum, tahun kemarin. Cuman kalau untuk jaganya saya inget tuh malam jaga kedua. Itu malam Sabtu kalau nggak salah. Malam Sabtu ya. Masalahnya kenapa saya ingat malam Sabtu itu, biasanya kalau malam Sabtu itu di sini sorenya banyak yang nongkrong. Ramai lah dari gitu ya. dari warga yang saya jaga ini. Nah, pas jam 12 malam itu warga pada pulang. Ya karena saya jaga sendiri di sini, akhirnya sepi dah pos. Berarti udah pada pulang semua Udah- gitu ya. udah pada- Tadinya ramai warga Iya, pada nongkrong. udah pada bubar. Warga udah pada bubar. Sekitar jam 1 masih ada tuh Bang Helmi, jam 1 di sini baru pulang. Dia baru pulang, mampir ke pos, ngeteh, terus jam setengah 2 lanjut balik ke rumah untuk istirahat. Pada malam itu nggak tahu kenapa saya mau keliling nih, mau keliling area Memang patroli. keliling area itu udah rutinitas ya? Rutinitas. Cuman pada malam itu saya nggak mau bawa motor. Oh, Jadi, biasanya bawa motor? Biasanya bawa motor untuk keliling itu kan lumayan luas ya areanya. Cuma pada malam itu saya kepingin jalan Jalan kaki? untuk muter area itu. Jalan saya bawa pentungan yang dari besi showbreaker. Maksudnya itu untuk memukul tiang listrik. Biar bunyi lah Iya, gitu. Nandain kalau ini jam segini gitu. Buat ngasih tahu kalau ada orang istilahnya gitu. Ada yang muter lah gitu. Iya, saya muter jalan kaki itu. Ketika tiba di rumah yang 2 tingkat itu di sana, itu memang udah beda tuh. Hawanya lah. Perasaan itu udah kayak beda. Cuman itu saya tepis. Perasaan itu biasa aja gitu. Itu memang rumah 2 tingkat itu sepi atau memang nggak ditempatin atau gelap? Itu udah memang ada penghuninya, cuman dia datangnya itu 1 bulan sekali atau enggak sebulan 2 kali datang ke situ nginap. Itu karena memang rumah itu tidak ditempatin kayak rumah yang biasa di sini. Jadi itu mungkin untuk liburan aja yang punya Singgah lah ya, gitu ya. yang punya rumahnya saat libur ya nginep di situ. Kalau misalkan enggak ya enggak. Jadi gelap tuh rumah itu tuh. Nah, saya lewat situ udah terasa beda tuh. Saya lanjut ke belakangnya, kan itu taman kayak ada ayunan. Taman kanak-kanak Ya, lah gitu ya, ayunan, kayak perosotan ayunan gitu ya. yang perosotan itu untuk anak itu. Saya lewat situ, kan di sebelah sana itu ada tiang yang memang yang biasa saya pukul. Tiang listrik tuh. Iya, yang biasa saya pukul pakai pentungan itu. Pas
Saya pukul 3 kali, tang tang tang. Itu saya nggak ngeh kalau di sebelah sana, di sudut rumah itu memang sudah ada penampakan. Cuman saya tapi belum terlalu fokus lah gitu ya. nggak fokus bang, saya nggak fokus ke situ. Setelah saya mau pukul lagi, kok itu bergerak. Apa tuh, bentuk apa tuh? Tinggi bang, tinggi itu sejendela itu. Pokoknya pintu di atasnya lagi. Tinggi. Sosoknya hitam. Saya sampai merinding tuh. Sosoknya hitam tuh. Saya lihat dengan jelas itu. Sekitar 3 detik saya perhatikan, itu hilang. Itu posisi rumah itu udah ada yang nempatin atau memang kosong? Belum ada yang nempatin. Tapi Itu- sejajaran itu banyak rumah atau hanya sedikit? Itu ada beberapa rumah yang memang sejajar dengan rumah itu. Nah, rumah itu adanya di tengah. Di tengah. Dihimpit lah gitu ya. Nah, terhimpit dia, adanya di tengah dia itu. Itu kenapa bulu kuduk saya ini langsung berdiri semua. Itu jelas, benar-benar jelas Jelas. kelihatan. Saya lihat jelas, hitam. Itu sekitar 3 detik saya perhatikan. Tapi mukanya kelihatan ya? Kalau muka nggak kelihatan. Jadi kayak apa ya? Kayak spray. Gantung lah. Iya, kayak spray digantungin aja gitu. Tapi bergerak gitu. Bergerak. Itu bergerak. Itu sekitar 3 detik saya perhatikan, itu hilang. Hilangnya itu kayak kucing lompat. Kayak itu hilang langsung. terus, hilang. Itu Dari situ saya sadar, wah ini bukan binatang, bukan apa ini. Ini pasti kejadian ini. Kejadian lah. Itu di Ada situ. makhluk lah gitu ya. Di situ tadinya saya seharusnya ke sana Terus dilanjutin, itu saya nggak berani, Bang. itu langsung lari apa enggak? Nggak, saya belum lari. belum lari. Saya balik lagi, tapi terasa berat nih. Saya jalan kaki, jalan terus sampai ke belakang rumah yang 2 tingkat tadi. Oh, berarti biasanya Bapak muternya pakai motor, ini jalan kaki. Jalan gitu? kaki, nggak tahu kenapa itu. Ya memang mungkin harus ketemu dengan makhluk itu. Ya kasarnya apesnya lah gitu Iya. ya. Ketika di belakang rumah yang 2 tingkat tadi itu, di situ saya udah nggak kuat. Kayaknya kalau nggak lari, Pingsan. bukan pingsan, seperti ada di belakang, Ngikutin lah. seperti ada gitu. di belakang saya. Akhirnya saya lari Itu masih pakai seragam security. masih pakai seragam, masih begini, orang lagi jaga, asli itu betul. Terus Sampai ke pos, waktu itu ada komandan saya yang memang mungkin waktu saya jalan ke belakang datang komandan saya. Komandan saya tanya, lu kenapa ngosan begitu? Saya nggak cerita, Bang. Nggak cerita. Kirain langsung cerita. Saya nggak cerita kalau saya habis nemu. Begituan. Iya, nggak cerita saya. Karena ya kalaupun diceritain juga buat apa? Gitu, pasti nggak bakal percaya. Tapi karena saya nggak bisa nahan, akhirnya saya cerita. Itu lama gak, maksudnya nahan perasaan nggak cerita itu lama gak? Ada sekitar 2 menit lah atau 3 menit. Karena si ini saya selalu Masih merinding? Iya, selalu berdiri nih. Nggak kuat itu, bener asli. Itu kalau merinding kan cuma di sini aja ya. Ini semua, Bang, semua badan itu terasa Ya bener lah. terasa semua
semua badan itu terasa semua. Akhirnya saya cerita, saya komandan, tadi waktu pas saya muter saya ketemu itu yang hitam-hitam itu di belakang sana. Terus disamperin nggak sama komandan? Akhirnya saya panggil teman saya yang memang dia bagian patroli mobile di semua area. Kita datengin lagi berdua. Itu masih jalan kaki atau naik motor? Naik motor. Oh, biar kalau ketemu lagi bisa kabur. Naik motor ke ya. sana. Naik motor ke sana, dicek nggak ada. Bahkan saya datengin ke tempat tadi yang saya lihat itu. Ini untuk gambaran aja Pak ya. Berdua. Itu di rumah itu depannya memang, kalau perumahan kan biasanya kita hadap-hadapan sama rumah kan. Nah ini posisinya hadap-hadapan sama rumah atau di depannya itu apa? Paling belakang. Posisinya itu dia di paling urutan ke belakang. Udah nggak ada lagi, setelah itu nggak ada lagi. Jadi hadap-hadapannya apa? Sama kebun atau Iya, apa? sama brikes. Udah itu belakangnya. Brikes Dan- itu apa? Kayak tanah digunduk atau? Iya, kayak semacam itu batas terus dikasih pagar. Cuman dia tinggi seperti tebing. Lumayan sekitar 6 meter lah tingginya atau Tinggi juga ya. 7 meter. Dan di belakang itu, di belakang pagar itu pohon bambu sama ada memang beberapa makam lama di situ. Memang kalau Oh berarti gambarannya rumahnya itu belum terlalu banyak rumah ya, masih ada kebun Belum, juga masih. ya. masih suasana kayak kampung bang, istilahnya masih banyak kebun. Dan kalau di daerah sini kan makam itu nggak beraturan. Di mana-mana Iya, jadi nggak istilahnya untuk makam itu disediakan tempat untuk pemakaman. Ya di sini pun memang begitu, cuman kadang kalau di sini kan ada tanah pribadi. Makam keluarga lah. Ya, gitu. untuk keluarga aja gitu. Jadi untuk makam masih bebas di mana aja gitu. Semau yang punya tanah. Kalau mau dimakamin di situ ya silahkan. Gitu. Jadi memang posisinya serem juga ya, belakang rumahnya Ya. kebun, depan rumah Kebun kebun. bambu itu bang. Ya memang saya dengar juga dari, karena saya orang kampung sini, saya dengar juga memang di situ itu memang tempatnya. Cuman baru kali ini saya lihat gitu, lihat sosoknya Wujudin seperti apa. Itu pun nggak jelas. Itu kayak asap lah, kayak asap. Cuman dia ngumpul. tapi berbentuk ya. Itu berbentuk itu berbentuk. Cuman kalau untuk bentuk muka nggak kelihatan. Karena mungkin tembus ke tembok kali ya. Nggak kelihatan kalau bentuk muka. Yang saya lihat itu hitam aja gede, hitam gede kayak gitu. Katanya sih memang banyak cerita itu si hitam. Si besar hitam lah. Iya, si hitam itu di situ. Itu pas disamperin sama temennya udah nggak ada, langsung balik ke pos lagi atau memang masih muter-muter nyari lagi? Saya sempat ke yang ke sebelah sananya seharusnya yang saya lewatin. Ya, itu Sekalian memang muter gitu ya. memang tempat paling serem lah istilahnya. Cuman biasanya kalau bawa motor itu nggak Santai aja lah. iya, nggak ada rasa gimana. Tapi kalau pas jalan kaki memang benar-benar terasa itu. Dan pernah beberapa kali itu di situ dikasih lampu itu selalu mati. Berarti memang Si harus lampu- gelap kali. Si lampunya ini selalu mati. Nggak tahu kenapa itu. Itu Pas sesudah banget. kejadian atau sebelum kejadian itu? Sebelum kejadian saya melihat, sebelum saya melihat itu memang kalau dipasang lampu di situ Selalu mati. pasti nggak kuat lama. Paling lama 1 bulan mati. Berarti Pasti memang putus tuh udah lampunya. menunjukkan eksistensi lah ya. Sebelum Iya. dia menunjukkan wujudnya gitu ya.
Kalau untuk kayak suara gitu ya, kita kan nggak tahu itu suara apa. Ya saya juga suka denger. Ya, namanya jaga malam Iya, lah ya kan. kalau lagi muter kayak ada suara apa gitu. Cuman kita kan nggak berfokus ke situ, Bang. Katanya di situ memang tempatnya. Jadi mungkin tadinya tempat dia di situ, Dibangun rumah. dibangun rumah, dia bingung harus kemana. Mungkin Iya sih. Itu berarti dari habis muter itu udah langsung ke pos ini langsung lagi. balik lagi ke pos saya. Hmm. Langsung balik lagi ke pos itu. Nah, buat sahabat cerita malam, ya lumayan serem juga lah ya. Apalagi kita belum pernah nih nyalinya sebesar Pak Juar ini ya. Mungkin kita bisa pingsan di tempat nih. Kalau seperti Waduh. itu ya Pak. Saya juga sebetulnya kalau masalah begituan nggak berani. Ya namanya Asli. udah ketemu lah ya kan. Nggak berani. Iya. Tapi mungkin udah jodoh kali itu. Malam itu harus ketemu. Iya. Gitu. Ya kalau bisa jangan sampai ketemu lagi. Ya Jangan kalau sampai. ketemu lagi gimana tuh? Jangan sampai lah. Jangan sampai. Ya itulah jadi pengalaman juga ya buat kita ya. Iya. Saya gini Bang. Saya sering dengar dari warga-warga yang di sini, yang menempati rumah di sini itu memang sering katanya ada yang nangis. Oh, ada aja gangguan lah. Iya. Itu sering dengar saya. Pak, kalau malam itu siapa yang nangis? Gitu. Ya, cuman ya kita tepis lah. Karena kan nggak mungkin kita Menceritakan iya, semuanya. nggak mungkin. Kita tepis. Cuman memang kalau saya sendiri belum dengar tuh yang nangis itu. Katanya suara perempuan nangis kayak sedih banget gitu. Nangisnya itu kayak sedih banget. Cuman kalau untuk langsung dengar saya nggak pernah, cuman dengar aja. Paling Itu kayak habis kejadian itu kalau muter keliling lagi masih tetap jalan kaki atau pakai motor? nggak berani saya Bang, nggak berani jalan kaki asli. Setelah kejadian itu nggak berani jalan kaki saya, Berarti pakai motor terus ya? pakai Berarti motor. kalau walaupun ngelihat juga kabur aja deh ya? Kalau pakai motor mungkin kita lebih cepet. Iya. Iya, Tinggal gas doang ya. lebih cepet. Oke deh, terima kasih Pak Juar atas ceritanya Pak. Iya, mungkin Mudah-mudahan itu aja yang bisa saya ya pengalaman lah. berbagi cerita gitu. Ya berbagi lumayan kisah. juga lah ceritanya ya kan. Mungkin teman-teman di rumah atau sahabat cerita malam yang ingin bercerita seperti Pak Juar punya pengalaman pribadi yang menurut kalian mistis atau benar-benar ketemu sama makhluknya langsung, bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, share, dan subscribe agar channel saya ini bisa berkembang lagi. Saya Andi dan narasumber saya Pak Juar. Selamat malam.